Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak semua dimanapun berada. Kita kembali berjumpa di acara Morning Call GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Yohanes Duka Kadiwano, Ketua Majelis Jemaat GPIB Batra Hayat, Surabaya. Saudaraku, mari sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita satu di dalam doa. Allah sumber kehidupan, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kiranya Engkau menuntun kami dengan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, Tuhan, agar firman ini sungguh-sungguh menyatu dalam hidup kami. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi juga menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Berkatilah hamba-Mu ini, supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar, di mana pada akhirnya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Kami serahkan waktu kami, Tuhan, di awal pembacaan firman-Mu sampai pada akhir pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkuasa dan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab di pagi ini diambil dari surat Ibrani pasal yang ke-6, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Saya membacakan bagi kita semua yang menyatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Sahabat GPIB yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca apa yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini, memang sedikit mengagetkan. Kalimat dari penulis surat Ibrani yang menyatakan, tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Terkesan kuat mengarahkan supaya pembaca melupakan dasar iman Kristen. Terlebih lagi disebutkan ajaran-ajaran dasar, yaitu pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman yang kekal. Apakah penulis bermaksud supaya jemaat melupakan itu semua? Tentu tidak. Jika kita membaca ayatnya yang pertama, Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, terlihat di sana bahwa yang dimaksud oleh penulis bukanlah meninggalkan dasar iman. Yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani ialah supaya iman jemaat itu berkembang dari dasar iman Kristen itu. Apa jadinya jika seorang manusia tetap jadi anak-anak atau bayi terus? Mungkin orang tua menjadi lelah menjagamu. Sebab bukankah seorang anak butuh terus dijaga agar ia aman? Hanya orang dewasa yang bisa menjaga dirinya sendiri. Penulis surat Ibrani mengajak setiap orang untuk bergerak, maju atau bertumbuh dewasa
ia mengatakan, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Apa itu asas pertama? Ada 4 pokok yang disebutkan di sini. Ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman yang kekal. Rupanya mereka masih sibuk berdebat di seputar topik di atas. Akibatnya mereka tidak maju-maju, hanya berputar-putar di situ saja. Mestinya jika mereka mengerti dengan baik kebenaran tentang semuanya itu, mereka akan bertumbuh, mereka akan berkembang menjadi dewasa secara rohani, dan juga akan memberikan dampak bagi sesama. Mereka juga akan bergerak maju dalam pemahaman akan kebenaran yang semakin mendalam. Kini banyak orang yang telah percaya kepada Kristus tidak berani mengambil keputusan dari sejak awal untuk bertumbuh atau berkembang di dalam rohani. Padahal pertumbuhan perkembangan rohani ini merupakan hal yang terpenting di dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dengan tekad kita mau bertumbuh, kita akan mengalami kedewasaan rohani. Dengan adanya kedewasaan rohani itu akan mempengaruhi atau berpengaruh karakter dan mentalitas kita. Bagian ini penulis Ibrani mengingatkan, sekaligus mengajak jemaat untuk bertolak, bukan meninggalkan atau melupakan sama sekali dari kebenaran dasar itu, menuju atau mengarahkan kepada kebenaran yang penuh, kebenaran yang utuh. Dan ini hanya bisa terwujud jika ada perkembangan atau kemajuan di sana, dan bukan stagnan pada soalan yang mula saja. Jadi mereka tidak lagi berpusat kepada ajaran yang sia-sia. Kemungkinan besar jemaat menerima surat Ibrani adalah orang-orang yang senang membandingkan antara doktrin dasar Kristiani dengan ajaran Yahudi yang sebelumnya mereka pegang. Sayangnya upaya itu hanya berhenti di situ tanpa ada perkembangan atau kemajuan. Maka tak heran jika penulis Ibrani memandang itu sebagai sesuatu perbuatan yang sia-sia. Pertobatan yang benar itu memerlukan tindakan, bukan hanya kata-kata di bibir atau di pikiran saja. Pertobatan yang lengkap dan sesungguhnya bukan hanya menyadari bahwa kita telah berdosa terhadap Allah yang Maha Kudus, mengakui dosa-dosa kita kepadanya, dan menyesal akan dosa-dosa tersebut. Tetapi juga bagaimana mengambil dan juga menjalankan keputusan ya untuk berbalik dari kehidupan berdosa tersebut. Ketika kita hidup dalam pertobatan dan dapat menunjukkan buah-buah pertobatan itu. Nah, kenapa penulis Ibrani mengajak orang percaya untuk bertumbuh berkembang di dalam Kristus? Yaitu agar kita mempunyai iman yang kuat untuk menghadapi badai kehidupan. Kita hidup pasti akan mengalami konflik. Kita hidup akan mengalami masalah, persoalan. Tetapi bila kita menghadapinya dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, maka kita tidak mungkin
terselesaikan dengan tuntas. Tetapi bila kita menghadapinya dengan iman pada Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat kepada saudara dan saya untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita. Karena bertumbuh secara rohani sangat penting bagi kita. Karena akan mempengaruhi mentalitas dan karakter kita untuk kita semakin berkembang dan kita semakin dewasa. Dengan kedewasaan inilah kita bisa dapat menghadapi setiap problematika di dalam diri kita maupun juga dengan orang lain. Dengan adanya kedewasaan rohani, kita tidak dapat terombang-ambing oleh sebuah ajaran yang tidak sehat. Penulis Ibrani mengajarkan kita untuk bertumbuh atau berkembang di dalam kerohanian dengan cara ajaran yang sehat. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh menguatkan kami. Bimbinglah kami Tuhan sebelum melangkah dalam aktivitas kami, kerja dan pelayanan kami. Ajar kami untuk memperbaiki diri, supaya dengan dasar iman untuk terus bergerak, untuk terus melakukan kehendak-Mu, dan meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Memperbaiki diri kami dari hari demi hari, sehingga harapan kami di hari depan Tuhan akan mewujud nyatakan bagi kami, sehingga hidup kami sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami Bapa, berkati hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, kerja dan pelayanan kami, supaya kami senantiasa bersaksi untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian.